Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siabah, kita ketemu lagi dalam suatu perbincangan. Kali ini akan kita bahas adalah tentang bagaimana agar kita bisa menjadi seseorang yang dianggap, dalam arti bahwa apa yang kita katakan itu menjadi perhatian orang, menjadi bahan renungan bagi orang lain. Lalu kemudian ketika mereka menemukan kebenaran dari apa yang kita ucapkan itu, maka mereka akan lebih senang menjadikan apa yang kita sampaikan itu mempengaruhi tindakan mereka. Atau dengan kata lain, bagaimana agar kita menjadi seseorang yang memiliki wibawa, orang yang dianggap sebagai orang yang menjadi sumber inspirasi. Kita akan perbincangkan hal tersebut karena banyak sekali orang yang katakanlah suka mengeluh bahwa apa yang mereka sampaikan itu kadang-kadang seolah-olah tidak dianggap sama orang lain, atau diremehkan atau diacuhkan oleh orang lain. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi orang yang memiliki suatu kewibawaan, sehingga apa yang kita katakan itu bisa menjadi referensi bagi orang lain, ya, menjadi pertimbangan. Almarhum Buya Profesor Dr. Hamka, ya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya, ini singkat menjadi Profesor Hamka. Itu merupakan seorang ulama yang sangat berpengaruh, ya, ulama yang pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama di Indonesia, dan juga beliau merupakan seorang yang terkenal sebagai autodidak, artinya pengetahuan, penguasaan materi yang beliau kuasai itu lebih banyak oleh karena proses pembelajaran sendiri, ya. Kemudian beliau juga dianggap sebagai seorang sastrawan karena beliau banyak menerbitkan buku-buku sastra, yang antara lain yang terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ya. Atau ada lagi yang satu lagi juga sangat terkenal, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah, ya. Selain itu beliau juga menulis sebuah tafsir Al-Quran yang kemudian dikenal dengan nama Tafsir Al-Azhar, ya. Jadi dengan demikian beliau merupakan seorang tokoh ulama terkemuka di Indonesia yang sampai saat ini menjadi bahan referensi bagi banyak orang, terutama bagi mereka-mereka yang berkecimpung di bidang dakwah. Lalu apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu terkait dengan apa yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang berwibawa, yang mampu memberi pengaruh kepada orang lain dalam tindakan, ya, menurut almarhum Buya Profesor Dr. Hamka ini ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Menurut beliau, syarat yang pertama, kalau orang ingin kata-katanya didengar, kalau orang ingin menjadi seorang yang berwibawa, kalau orang ingin menjadi seorang yang berpengaruh, maka hal pertama yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki adalah orang itu harus orang kaya. Orang yang memiliki kekayaan itu akan mampu memberi pengaruh, memberi perintah, memberi saran kepada orang lain, dan saran-sarannya itu akan lebih didengar ketimbang orang-orang yang tidak memiliki kekayaan. Jadi beliau mengatakan, kalau kamu ingin didengar ucapanmu, maka jadilah kamu orang kaya.
Kemudian syarat yang kedua dan ini yang paling penting ya, menurut beliau, ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki pengaruh, ingin kata-katanya didengar orang lain, ingin kata-katanya, sarannya itu diikuti, dilaksanakan oleh orang lain, maka hendaklah kamu, ya kata beliau, menjadi orang yang pintar ya. Orang pintar itu adalah orang yang mampu menggerakkan orang lain, oleh karena dengan ilmunya dia mampu mempengaruhi cara berpikir orang lain dan dianggap sebagai suatu kebenaran ya. Maka orang-orang pintar itu akan dituruti, kata-katanya akan didengar. Tetapi dalam hal ini mungkin perlu ditambahkan bahwa sebenarnya ada perbedaan ya, antara orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang bijaksana. Ini akan kita perhatikan ya, akan kita lihat ya. Yang pertama kita lihat orang pintar ya. Apa yang dinamakan pintar itu adalah kemampuan untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu ya. Orang yang pintar itu kata-katanya akan dituruti oleh orang lain ya. Sebagai gampangnya saja, contohnya kita tahu ada satu lagu ya, Mandi Kembang Tengah Malam, itu disampaikan oleh orang pintar atau alias dukun ya. Ada orang yang menginginkan satu hal, menginginkan katakanlah seorang gadis, maka dia datang ke dukun, lalu kemudian kata dukun itu, mandi kembang tengah malam, kamu harus mandi kembang tengah malam. Secara rasional orang mandi tengah malam itu kan bisa masuk angin ya, tapi karena si orang ini ingin supaya mendapatkan apa yang diharapkan, maka dia pun menuruti. Karena apa? Karena itu kata orang pintar, itu mandi kembang tengah malam. Begitu juga ketika kita datang ke dokter. Dokter itu seringkali juga tidak melakukan cek dulu, tidak melakukan diagnosa dulu, hanya menanyakan gejala apa yang dirasakan oleh si pasien. Langsung si dokter langsung menuliskan resep ya. Tentu si pasien itu menurut saja terhadap apa yang disampaikan oleh dokter ya, padahal dia sendiri sama sekali tidak tahu apakah obat yang diberikan itu cocok atau tidak dengan penyakit yang dia rasakan, apakah obat itu mampu atau tidak meredam gejala-gejala penyakit yang dia alami. Tetapi karena dia yakin bahwa dokter adalah seorang yang pintar, sesuai yang memiliki pengetahuan, karena dia lama dalam proses belajar, dan kemudian pastinya dia sudah melalui berbagai macam persyaratan, maka kemudian dia percaya bahwa apa yang diberikan oleh dokter, sarannya itu langsung dia turuti untuk minum obat dalam satu hari berapa kali dan berapa jenis obat. Dia percaya saja karena dokter dianggapnya adalah orang pintar ya. Kemudian yang kedua adalah selain pintar itu juga ada orang yang cerdas. Kadang-kadang kita menyamakan saja antara orang pintar dengan orang cerdas dan orang yang bijaksana. Padahal ketiga hal tersebut memiliki perbedaan ya. Kalau pintar itu tekanannya adalah pada penguasaan ilmu pengetahuan, maka kalau cerdas itu tekanannya adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, secara kreatif, dan secara adaptif ya terhadap berbagai permasalahan dalam berbagai situasi gitu ya. Ciri-ciri dari orang yang cerdas itu adalah dia bisa menyelesaikan masalah, dia mampu berpikir out of the box. Kalau lazimnya orang berpikir seperti ini, maka tiba-tiba dia menemukan suatu pemikiran, suatu ide, suatu inspirasi bahwa untuk menyelesaikan masalah itu tidak seperti yang lazim dilakukan oleh kebanyakan orang, tapi mungkin berbeda, dan kemudian mungkin akan boleh dikatakan mungkin agak ekstrim, berkebalikan dengan apa yang selama ini dipahami oleh orang banyak ya.
Jadi cerdas itu adalah dia mampu mampu berpikir, ya, kemudian mampu menyikapi hal-hal yang baru, tetapi kemudian dia juga mampu memberikan solusi yang selama ini mungkin tidak dikenali oleh orang lain gitu. Nah, kemudian jenis dari kepintaran yang ketiga itu adalah seperti yang saya sebutkan, tidak sama antara orang pintar, orang cerdas, dan orang bijaksana. Nah, sedangkan kalau orang bijaksana adalah dia mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan uh, pengalaman, ya, kemudian juga berdasarkan pertimbangan nilai-nilai dan juga pertimbangan moral, ya. Dia biasanya orang yang bijaksana itu tidak terburu-buru di dalam pengambilan keputusan, dan biasanya orang cerdas itu mampu bersikap adil, ya, tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, tapi dia mampu mencari jalan yang lebih baik, ya, yang bisa diterima oleh orang banyak, ya, oleh karena dia paham tentang apa dampak-dampak dari suatu tindakan, tidak hanya berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak hanya mampu melakukan suatu terobosan, tapi juga mampu mempertimbangkan kapan timing yang tepat untuk pengambilan keputusan tertentu gitu ya. Jadi dia mampu menengahi konflik secara lebih adil tanpa memihak dan juga pada waktu yang tepat. Orang-orang yang terkena dari putusan dia biasanya merasa lebih dihargai, tidak dikatakanlah berat sebelah begitu ya. Jadi orang bijaksana itu adalah orang yang mampu untuk melakukan suatu tindakan pada waktu yang tepat dengan alasan apa dan dengan cara bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Kalau pintar mungkin hanya berdasarkan pengetahuan, jika begini maka begitu. Orang cerdas mungkin dia mampu berpikir bahwa tindakan yang selama ini adalah seperti ini. Nah, tapi kemudian dia mampu membuat suatu ide baru, terobosan, sehingga apa yang dilakukannya berbeda dengan orang lain, orang kebanyakan. Tidak seperti umumnya orang mengambil keputusan menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan orang bijaksana itu dia juga mampu memperhitungkan dampak-dampak yang mungkin timbul, dan kemudian juga mampu dia itu untuk bertindak di tengah-tengah, bertindak adil, tidak memihak, dan juga dia mampu juga untuk membuat pihak-pihak yang terkait dengan keputusan dia itu merasa lega, menerima apa yang menjadi pertimbangan dan apa yang menjadi tindakannya. Karena apa? Karena caranya tepat, waktunya tepat, ya, dan kemudian juga apa yang menjadi putusannya itu juga sesuatu hal yang dianggap lebih tepat. Nah, yang dimaksud oleh Buya Hamka ketika kita ingin apa yang kita sampaikan itu didengar, diturut, diikuti oleh orang lain, tentu adalah yang ketiga ini, ya, yaitu tidak hanya orang yang cerdas berdasarkan pengetahuan teoritis atau mampu membuat terobosan, tetapi juga mampu mempertimbangkan kira-kira dari suatu tindakan, suatu ucapan itu mempunyai pengaruh apa dan bagaimana harus melakukannya secara sebaik-baiknya, membuat semua orang merasa lega dengan apa yang dia putuskan. Jadi kalau kata Buya Hamka, orang yang ingin berwibawa adalah orang yang tidak merugikan pihak lain. Artinya orang yang mampu membuat suatu putusan yang seimbang antara berbagai pihak, karena dia mampu memberikan suatu solusi di mana, kapan, mengapa hal tersebut harus dilakukan oleh siapa gitu. Dan mungkin terkait dengan 5W1H, ya, kalau kita lihat dari ilmu komunikasi, yaitu apa yang mau dia putuskan, kemudian kapan putusan itu dijalankan, di mana sebaiknya hal tersebut dilakukan, siapa yang lebih tepat untuk menjalankannya, dan kira-kira nanti dampaknya seperti apa, how-nya bagaimana. Nah, jadi yang dimaksud oleh Buya Hamka adalah yang pertama tadi harus orang yang kaya, ya,
Orang kaya jelas ya, orang Islam harus kaya, kalau tidak kaya mana bisa pergi haji, bagaimana bisa bersedekah, bagaimana bisa mengeluarkan zakat, bagaimana bisa berinfak, bagaimana bisa menyantuni anak yatim, bagaimana bisa umroh dan sebagainya sebagainya. Tentu berarti memang umat Islam itu harus adalah orang yang kaya. Yang kedua tentu kita tentu harus orang yang bijaksana, yang keputusannya itu adalah bukan hanya berdasarkan teoritis, bukan hanya mampu mencari jalan keluar dengan cara yang katakanlah lebih cepat, lebih baik dari yang sudah-sudah, tapi juga mampu kapan itu sebaiknya dilakukan, oleh siapa dilakukan, dan bagaimana dampaknya gitu. Oke, syarat yang ketiga yang diinginkan oleh atau disarankan oleh Buya Hamka adalah di samping kita harus kaya, kita harus pintar, yang ketiga adalah kita juga harus menjadi orang yang terpandang, ya, orang yang terpandang karena kita punya jabatan. Secara logikanya saja orang yang memiliki jabatan tertentu kan omongannya pasti lebih didengar ketimbang orang awam ya. Katakanlah seorang pejabat tinggi setingkat menteri, tentu ketika dia membicarakan, dia mendiskusikan, dia menyarankan satu hal akan lebih didengar ketimbang orang yang tidak punya jabatan di bidang tersebut gitu. Begitu juga dengan katakanlah seorang cendekiawan, ya, cendekiawan yang memang dikenal bagus pemikirannya, dia sudah punya pengaruh ya dengan apa yang dia kuasai ilmunya, sehingga dia memiliki katakanlah daya, memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain gitu ya. Jadi dengan tiga syarat ini ya kita insya Allah akan didengar. Pertama, kita bukan jangan jadi orang yang katakanlah orang yang miskin, karena orang miskin pastinya sangat terbatas untuk melakukan suatu tindakan. Yang kedua, janganlah kita menjadi orang bodoh, karena orang bodoh itu pastilah tidak didengarkan oleh siapapun juga. Yang ketiga adalah hendaknya kita menjadi orang yang memiliki kedudukan tertentu ya di dalam masyarakat, sehingga apa yang kita sampaikan itu akan didengarkan oleh orang lain. Jadi kira-kira begitu ya sobat-sobat siapa. Jadi kalau kita merasa ingin menjadi orang yang didengar, orang yang berpengaruh, orang yang berwibawa, tiga syarat ini yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Allah, mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat, kita remind, dan kita bisa jadikan dasar untuk kita mengambil suatu tindakan bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu bisa menggerakkan orang lain, tidak katakanlah tidak dicuekin, tidak dianggap remeh, tidak disepelekan oleh orang lain. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.